Selamat siang Pak, saya atas nama Angelus Angelo Bagi ingin menjelaskan tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu model ADI. Model pembelajaran ADI merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang terkenal dan digunakan secara luas dalam berbagai konteks pendidikan. ADI adalah akronim yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan pembelajaran, termasuk menentukan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi dan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami masalah atau kebutuhan yang harus diselesaikan melalui pembelajaran. Yang kedua adalah desain. Setelah analisis selesai, tahap desain berfokus pada perencanaan dan perancangan pembelajaran. Pada tahap ini dibuatlah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran yang spesifik, strategi pembelajaran yang digunakan, menentukan media dan bahan ajar, serta penilaian yang akan digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Yang berikut ada development atau pengembangan. Pada tahap pengembangan melibatkan pembuatan dan pengujian materi pembelajaran yang telah dirancang. Ini termasuk pembuatan modul, tutorial, video pembelajaran, kuis, dan alat evaluasi lainnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa materi tersebut efektif dan dapat digunakan dengan mudah oleh peserta didik. Yang berikutnya ada implementasi. Pada tahap ini, rencana pembelajaran yang telah dirancang dan dikembangkan diterapkan dalam konteks nyata. Pendidik atau fasilitator melakukan pengajaran sesuai dengan materi yang telah disiapkan dan peserta didik mulai menjalani proses pembelajaran. Yang berikut ada evaluasi. Tahap evaluasi berfokus pada penilaian dan pengukuran efektivitas pembelajaran. Hal ini dilakukan baik selama proses pembelajaran atau formatif maupun setelah pembelajaran selesai atau sumatif. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelajaran untuk siklus selanjutnya. Model ADI sendiri mengedepankan pendekatan yang sistematis dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik serta berfokus pada pengembangan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendekatan ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi yang dilakukan di setiap tahap. Landasan teori dari model ADI mengacu pada berbagai prinsip dan konsep dalam teori pendidikan dan desain, yaitu instruksional. Model ADI yang terdiri dari 5 tahap, analisis, design, development, implementation, dan evaluation, memiliki landasan yang mendalam yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikut ini akan saya jelaskan landasan teori dari model tersebut. Yang pertama, teori desain instruksional. Pada teori desain instruksional yang berfokus pada pembuatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan langkah-langkah yang sistematis. Desain instruksional mengutamakan perencanaan yang hati-hati dan terstruktur agar proses pembelajaran dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Para ahli seperti Robert Gagne dan John Keller mengembangkan berbagai prinsip desain instruksional yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan, perencanaan yang matang, serta evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teori yang kedua adalah teori behaviorisme. Pada tahap desain dan evaluasi, model ADI seringkali mengadopsi pendekatan behavioristik yang dipelopori oleh para ahli seperti B. Skinner. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil perubahan perilaku yang dapat diukur, sehingga dalam tahap desain dan evaluasi tujuan pembelajaran seringkali bersifat spesifik, terukur, dan terfokus pada perubahan perilaku yang diinginkan. Teori ini juga pada model ADI mengadopsi prinsip-prinsip dari konstruksivisme, terutama dalam tahap desain dan pengembangan. Teori ini yang dikemukakan oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan pentingnya pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual. Dalam model ADI, tahap desain dan pengembangan mencakup pembuatan materi pembelajaran yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif, di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Yang berikut, teori evaluasi pembelajaran.
Tahap evaluasi dalam ADI sangat dipengaruhi oleh teori-teori evaluasi pembelajaran, termasuk evaluasi formatif dan sumatif. Donald Crick Platts of Evaluation menawarkan kerangka untuk menilai efektivitas program pembelajaran berbagai tingkat reaksi peserta didik, pembelajaran yang dicapai, perubahan perilaku, dan hasil yang lebih luas. Bloom's taksonomi juga berfungsi sebagai panduan dalam evaluasi dengan memberikan kerangka kerja untuk mengukur berbagai tingkat pemahaman dan keterampilan peserta didik. Yang berikutnya, evaluasi berkelanjutan. Salah satu prinsip penting dalam teori sistem ini yaitu literasi proses yang tidak hanya linear tapi juga melibatkan perbaikan dan revisi yang berkelanjutan dalam model ADI. Meskipun digambarkan dalam 5 langkah yang berurutan, seringkali melibatkan umpan balik yang memicu revisi perbaikan pada tahapan sebelumnya. Misalnya hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki analisis, desain, atau pengembangan materi pembelajaran. Proses ini mencerminkan teori sistematis dinamis di mana pembelajaran dianggap sebagai suatu siklus perkembangan disempurnakan secara berkelanjutan. Yang berikut, teori pembelajaran Dewey. Teori pembelajaran John Dewey sangat relevan dalam konteks model ADI, terutama karena Dewey menekankan pembelajaran sebagai suatu pengalaman aktif berorientasi pada pemecahan masalah dan berbasis pada refleksi. Dewey percaya pelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat langsung dengan proses belajar dan diberi kesempatan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman dunia nyata. Contohnya itu ada di dalam tahap analisis. Model ADI, Dewey itu tuh menekankan pentingnya pengalaman nyata sebagai titik awal untuk memahami kebutuhan pembelajaran peserta didik. Serta Dewey juga berargumen bahwa pendidikan harus dimulai dengan analisis terhadap pengalaman peserta didik yang relevan dan konteks mereka. Oleh karena itu, pada tahap ini pengumpulan data tentang latar belakang peserta didik, kebutuhan mereka, serta tujuan pembelajaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman hidup dan keterkaitan dengan dunia nyata. John Dewey juga percaya bahwa untuk memulai pembelajaran yang efektif, penting untuk memahami kebutuhan dan minat siswa serta menghubungkan materi pembelajaran yang pengalaman sehari-hari mereka. Oleh karena itu, analisis tahap pertama dalam ADI harus mencakup identifikasi pengalaman relevan akan mendasari teori pembelajaran Dewey. Ini juga sangat berperan dalam menginformasikan berbagai aspek dalam model ADI, terutama dengan menekankan pembelajaran yang berbasis pengalaman, pembelajaran aktif, dan refleksi. Dewey mendorong pembelajaran yang menyentuh kehidupan nyata siswa, mengutamakan penyelesaian masalah, dan memperhatikan konteks sosial dalam proses belajar. Model ADI yang terstruktur dalam bentuk dapat mengakomodasi prinsip-prinsip Dewey dengan menciptakan pengalaman pembelajaran yang mendalam, relevan, dan bermanfaat bagi peserta didik. Berikutnya saya akan menjelaskan alasan saya mengapa memilih model ini dalam pembelajaran musik. Bisa diterapkan secara efektif. Model ADI ini dapat menjadi pembelajaran yang jelas, sistematis, merancang pengembangan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran musik. Pembelajaran musik digunakan dengan menganalisis kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Beberapa hal yang dianalisis di dalam pembelajaran musik itu, contohnya menentukan keterampilan musik apa yang ingin dicapai. Misalnya kemampuan bermain alat musik, membaca notasi musik, atau memahami teori musik. Karakteristik peserta didik itu memahami tingkat kemampuan siswa serta apakah mereka pemula atau sudah mahir di dalam bermusik. Kebutuhan sumber daya juga penting untuk memastikan bahwa peralatan dan materi seperti instrumen musik, perangkat lunak, atau pembelajaran musik digital atau partitur tersedia. Konteks pembelajaran menilai apakah pembelajaran dilakukan secara individu atau kelompok, serta pembelajaran dilakukan di dalam kelas atau dalam konteks yang lebih luas seperti pertunjukan. Fungsi dalam pembelajaran musik, analisis ini membantu guru memahami tantangan, kebutuhan, dan tujuan khusus bagi siswa serta mempersiapkan bahan ajar yang sesuai untuk konteks musik. Yang berikut pada tahap desain itu berfokus pada merencanakan metode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran musik.
Hal ini mencakup yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi hasil yang diinginkan, seperti kemampuan memainkan alat musik tertentu. Yang kedua, memahami teori musik atau mengembangkan keterampilan improvisasi. Strategi pembelajaran menentukan pendekatan yang akan digunakan, seperti pembelajaran berbasis proyek. Misalnya itu membuat komposisi musik, latihan kelompok, atau metode solfeggio. Pemilihan media dan bahan ajar, memilih media pembelajaran yang sesuai seperti buku teori musik, video tutorial, perangkat lunak pembelajaran musik, atau aplikasi untuk latihan ritme dan melodi. Dalam penilaian, merancang cara untuk mengukur keberhasilan siswa, misalnya dengan penilaian melalui pertunjukan langsung, ujian teori musik, portofolio, serta fungsi dalam pembelajaran musik desain yang baik itu memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan pendekatan yang efektif dan sesuai dengan kemampuan siswa, serta menyediakan materi relevan dan menantang. Materi pembelajaran musik yang telah direncanakan, dikembangkan, dan diuji. Dalam pembelajaran musik, tahap ini mencakup yang pertama, pembuatan materi, yaitu pembelajaran mengembangkan partitur musik, latihan atau instruksi untuk siswa. Misalnya menyiapkan latihan teknik bermain instrumen untuk membuat modul teori musik, lalu pengujian bahan ajar, mencoba materi dengan kelompok kecil untuk melihat apakah siswa dapat memahami dan menggunakannya dengan baik. Misalnya menguji video instruksional atau aplikasi latihan musik untuk memastikan itu dapat diakses dan dapat dimengerti siswa. Fungsi dalam pembelajaran musik juga memastikan bahwa materi pembelajaran yang dibuat benar-benar efektif, mudah diakses, dan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Sekian dari saya, terima kasih.